Halo, 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 halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita berada di tempat apa nih? Apa? Kita berada di tempat rumah lawas. Rumah lawas. Rumah lawas ini tempat nongkrong para muda-mudi di Denpasar, teman-teman. Dan lokasinya bisa teman-teman juga lihat di Google. Instagramnya ini ada sih. Dan tempatnya menurutku lebih sederhana, sama seperti namanya rumah lawas. Dan di sini juga banyak mahasiswa-mahasiswi yang lagi ngerjakan tugas atau skripsi kayaknya, dan kita di sini mau main poker, teman-teman. Mau main poker, dan seperti biasa ada peraturannya, yang kalah nanti menjilat sang penguasa, teman-teman. Entah itu Prabowo, entah itu Jokowi Widodo. Oke, sudah mengerti rulesnya yang seperti biasa. Ini dengan Bapak Duta dan Ibu Vinka Fionita. Bisa diikuti di Instagram saya, Ainur Fadli Instagramnya, Scorpio Instagramnya, Vinka Fionita. Jadi jangan lupa mungkin teman-teman kepoin akun sosial media dari sang pencari jodoh Pak Duta. Dan hari ini kita memulai di jam 10 malam, Mencari kebenaran lewat poker. kita mencari kebenaran lewat poker, teman-teman. Dan ya memang mungkin teman-teman yang kemarin nonton poker yang edisi bersama Bung Aying ya, bersama Bung Aying, itu cahayanya kurang bagus karena memang tempatnya tidak terang. Dan di sini juga sebenarnya kurang sih, cuman ya kita seadanya ya, Bang Duta ya. Ini sebutannya Bang Duta, guys. Dia hampir mirip 90% sama si Laun Seven. Coba lihat kamera, Bang. Besok gua mau cukur botak, guys. Dia kalau sudah jadi, gini tuh biar jadi anjir. Kok jadi korbutan? dia tuh udah, kalau udah gini tuh, wih, para perawan-perawan tuh meronta-ronta, guys ya. Para janda meronta-ronta melihat Kalau malam minggu yang masih sendiri hati-hati. Siang gue jadi duta, malam gue jadi kolor hijau, guys. Mengincar orang-orang yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel YouTube Fadli Mak. Kita belum dapat syarat dari YouTube sampai 3000 jam tayang. Oke, kita lihat kartunya, teman-teman. Ini kartu remi yang bisa teman-teman beli di warung sembako, warung Madura juga ada. Ini kartu ini teman-teman bisa, kalau misalkan mau ikutan main poker seperti ini, bisa kok diterapin di rumah, bisa kok dimainin juga di rumah bareng teman-teman kalian, atau bareng adik atau bareng sepupu yang lagi di rumah rebahan, tidak tahu mau ngapain ya. Mungkin poker ini itu bagian dari solusi, guys. Ya, ini mungkin teman-teman juga butuh apa ya istilahnya itu, permainan yang klasik tapi worth it sih untuk dimainin. Ini mengasah otak juga sih, bagaimana teman-teman mempertahankan kemenangan teman-teman, bagaimana teman-teman mengadu skill manajemen kartu teman-teman. Jadi di sini kita diasah untuk bagaimana berpikir untuk memenangkan permainan, teman-teman. Oke, langsung biasanya itu kalau main poker untuk pertama kalinya itu kartu yang nomor 3 diturunin semua seperti ini. Silahkan Bu Vinka yang jadi yang banyak kartu 3-nya dia yang pertama kali lewat kartu, teman-teman. Langsung ada 43 lewat. 43 lewat. Saya juga saya juga ada 73. Jadi kalau 43 dilawannya dengan 33 kayak gini, guys. Lanjut. Oke, berarti saya karena tidak ada yang melawan kartu saya. Oke, 41. Jadi seperti itu, teman-teman. Cara bermain poker. J Queen
as. Yuk. Lanjut. 6. Saya banyak ecerannya guys, kartu eceran itu kayak yang 6 tadi, 10 kayak ini eceran mungkin. As. Lanjut. 52. 82, 82, 9. 92, J2. Lanjut. 62. 10, 2, Monggo. King 2. Lanjut. 10. As. Anjir. Poker. Jadi poker ini yang paling atas guys. Jadi dia tidak bisa dilawan sama siapapun kecuali bom. Bom dengan 9. kartu yang sama. Bom itu kartu Lanjut. 4 kartu yang sama. Mungkin kartu K 4 gitu. K. Lanjut. Dua. Kedua. Kita menang guys. Siapakah di antara kedua Saya, orang ini aku lah. yang Mana lah ya? ini Guys. ke Sini guys. kanan, ke kanan. Warisan itu ke kanan. Oh iya kan kok. Jadi Ibu Vinka yang menjilat sang penguasa guys. Kita topiknya apa nih? Apa ya? Yang ringan-ringan aja. Ya, yang Biasa asik palsu aja. mungkin. Itu enggak ringan bang. Itu menantang ya. Apa ya? Kalau ini apa? Kira-kira ada yang mau dibahas sama Bu Vinka gitu? Ya mungkin apa Bu Vinka? Nggak usah serius-serius, kita seru-seruan aja, ngobrol apapun itu. Iya, semisal kenapa Sudan perang? Kenapa Sudan perang? Mungkin Bu Vinka tahu karena dia kan FBI di sini. Dia intel. Kita baru 8 menit guys. Kita nanti 15 menit Ini aja. kita off dan kita lanjutkan lagi. Jadi nanti 15 menit kita off, kita lanjutin lagi 15 menit off. Soalnya nanti di editingnya guys yang susah. Soalnya kalau 30 menit langsung plug itu memori saya yang mati. Jadi kita 15 menit off, 15 menit lagi start. Jadi nanti ketika teman-teman lihat video ini, jadi kunjungi halaman YouTube saya, cari di videonya, di halaman YouTube-nya, main poker di rumah lawas Bali teman-teman. Mari ya. Kok putar kanan? Putar tuh ke kanan, bukan ke kiri guys. Nice. Putar ke kanan nih. Nona manis putarlah ke kanan. Ke sana? Ke kanan dan ke kanan. Ke kanan manis. Oke, lanjut Bu Vinka. Ini tempat paling minimalis guys, Ekonomis, minimalis, dan ini mungkin salah satu kafe yang minimalis lah yang kita kunjungi, ekonomis. yes, benar sekali, saya setuju. Kafe yang pernah kita kunjungi. Saya setuju. Karena dengan melihat dari perabotannya atau propertinya di sini guys, teman-teman bisa lihat dengan mejanya Kopi, yang seperti rumahan. Harga 20.000 tuh termasuk murah banget di Bali. Di Bali. Rata-rata kita Biasanya kopi itu di 30 atas guys. 30, 40. 40 itu udah. Iya. Iya, rata-rata di Bali emang itu kayak apa segitu kemarin harganya. yang di yang rame itu apa? Satu titik Enggak, yang jauh jauh di Dewi Sri. di Dewi Sri. Jin Jin. Kopi kan. Ya di Jen itu juga Itu mungkin lumayan paling mahal di sana guys. Di sini tuh Tapi emang alternatif ya guys ya. tempatnya. Di sini tuh tempat alternatif bagi teman-teman yang Nggak suka mungkin keramaian terlalu ramai. tidak suka keramaian, tapi tidak. asik, tenang. Yes, benar. Of course.
Oke, pas apa dulu? Hey, hey, hey. Gue yang masuk. Bang Duta yang masuk. Sekarang Duta beralih profesi, guys. Jadi tukang Sekarang poker. Bang Duta lagi beralih profesi ke tukang cukur, guys. Tukang Tukang Bang. cukur. Jelek banget, Cok. Oke, 4 kita lawan 8. Delapan panik. 8 Bang Duta. 10. J. Ini nama menunya apa, Bu Vinka? Menu apa itu? Ini snack platter dapat kentang, sosis sama Bakso goreng atau apa? goreng. Oke, mungkin kita langsung mulai Harga 20. panik. Isu apa panik kita bahas, Bang. Yang sekarang yang terupdate. Apa akhir-akhir ini? Apa ya akhir-akhir ini? Mungkin ke ini. Apa yang terupdate ya? Iya. Kayaknya Coba kita pikir sekarang dulu yang terupdate, guys. apa kasus Bahlil kita kembali goreng? No, saya tidak tertarik dengan Kasus dengan motor yang berobat. ya motor berebet panik. Itu kamu apakah setuju dengan Apa? saudara Bahlil mencampurkan 10 ya, mencampurkan etanol J. dengan pertalit, dan banyak di media sosial motor mogok dengan apa ya, masalah tuh sebenarnya. Lanjut. Apa masalahnya? Masalahnya Oh, ini itu ya kebanyakan ya karena Oke. bensinnya, bahan bakarnya banyak tercampur apa namanya? Masih anget bahannya. Entah dia. Ada yang tercampur dengan air, ada yang tercampur dengan spiritus. Entah itu dari pom bensinnya atau apalah gitu. Yang penting Maksudnya tujuan adanya pencampuran bahan bakar ini ya, karena itu atau apa? alasan dari Bang Bahlil ya katanya untuk apa ya, kita peduli lingkungan katanya, peduli lingkungan untuk Peduli lindung itu, Bang. apa ya, tidak jadi menjadi emisi karbon, entahlah apalah itu namanya. Jadi katanya itu kita ramah lingkungan, guys, ramah lingkungan etanol itu ya, karena terbuat dari jagung, dari apa lagi, singkong, entah itu benar atau tidaknya. Etanol itu katanya terbuat dari bahan-bahan herbal alami. Dan itu yang menjadikan Bang Bahlil bilang etanol itu ramah lingkungan, guys. Gak ada, Padahal ya guys. di lapangan, di jalanan ya sama aja sebenarnya. Itu kan hanya alasan bagaimana Bang Bahlil untuk mendoktrin atau memberikan Sebenarnya itu akal-akalan pemerintah aja, guys. iya, akal-akalan pemerintah aja. Tapi Mas Jadid, karena Mas Jadid kalah sekarang, dia menjadi pembela Bahlil. Coba pembela Bahlil dengan statement Ada apa? satu pernyataan. Nah, ada satu pernyataan yang saya suka dari Pak Bahlil itu adalah karena kan beberapa waktu belakangan ini dia sangat digoreng di media sosial. Yes, benar sekali. Karena keterbelakangan masyarakat kita yang terlalu rasis menurut saya, Oke. menggoreng fisik beliau, di body shaming terhadap Yes. fisik beliau. Yes. Nah, beliau bilang belum orang ganteng belum tentu cerdas. Nah, itu saya suka, guys. Orang ganteng belum tentu cerdas. Belum tentu cerdas. Oke. Terus Kalau orang jelek pasti cerdas. Orang kalau orang jelek
Udah Nah, pasti kita ambil antonimnya aja guys. Yes. Lawan katanya. lawan katanya kan berarti gitu. Kalau orang jelek berarti otomatis Mungkin dari kebijakan Pak yang dilakukan Pak Bahlil sekarang terkait pencampuran etanol bahan bakar ya dengan etanol, itu adalah tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat kita. mempermudah masyarakat bengkel. Mempermudah masyarakat yang mana ini, Mas? Iya, maksudnya untuk mempermudah rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Ya. untuk dalam Dalam- menjaga kestabilan mesin motor mereka, guys. contohnya Tujuannya seperti apa? Nah, karena Pak Bahlil bilang etanol itu mengandung zat yang dapat menjaga ekosistem kemurnian mesin motor. mesin motor. Tapi ada sanggahan juga yang bilang etanol itu mengandung zat yang dapat membuat keropos besi di motor. Tapi kita belum tahu fakta lapangannya seperti apa. Jadi menurut sampean pencampuran etanol dengan pertalit itu Saya sangat setuju sangat setuju dengan itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya? Bagaimana BUMN kita hidup kembali Mhm, dengan salah satu caranya adalah yaitu mhm. mengkombokan Bukan etanol dengan dengan pertalite. pertalite. Oke. Kira-kira itu Bung. Itu salah satu statement. Efek positifnya adalah Oke. apa? Anak perusahaan BUMN Pertamina Ya. itu dapat menstabilkan gimana dia kekurangan-kekurangan atau apa ya istilahnya pendapatan mereka yang katanya dalam tanda kutip masih Rugi. minus, Masih minus. ya. Oke. Itu salah satu poin positif loh ya. Kalau menurut saya dengan melihat kepada BUMN yang lagi minus, yang mana itu cabangnya yaitu Pertamina, kita tidak, kalau kata siapa itu Purbaya itu, kita tidak pernah ngutang bayar BBM, kita tidak pernah ngutang bayar listrik, tetapi Pertamina rugi, tapi PLN rugi. Kok bisa? Entah berarti dari sistem atau manajemen yang buruk. Bapak Duta ini tadi berasumsi bahwa etanol dicampur dengan pertalit akan menjadikan gerbang untuk kemajuan dari BUMN kita, guys. Nah, itu sudah kalau kata Bung Rocky Gerung itu ya dungu ya, guys, ya dungu ya. Karena kenapa? Anda ingin satu organisasi atau satu badan BUMN lah katakan untung, tetapi Apa yang merugikan banyak masyarakat, tetapi banyak merugikan pengguna etanol, pengguna pertalit. Itu yang semuanya Pak Gojek, Pak Maxim, Pak Grab itu semuanya pada ngeluh, Mas. Kalau misalkan Main dulu. Oke, kita Jangan terlalu serius. kita mainkan dulu, guys ya. 3. Saya bisa membantah itu. Oke, silakan disanggah. Saya adalah salah satu user Pertalite. Saya tidak tahu apakah pencampuran etanol dengan Pertalite itu sudah merata atau sudah berjalan atau belum, tapi sejauh ini motor saya baik-baik saja. Ya, memang karena belum dicampur, guys. Itu hanya dicoba dulu. Kita belum ada ini ada. Berarti berita yang beredar Iya, memang ada. Cuman kan itu campurannya ada dari air. Ya memang ada, memang ke atas. Karena memang ya algoritma di YouTube sama TikTok kan sekarang etanol sama pertalit. Oke. lanjut. Oke, guys, lanjut part 2. Guys.